Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Baitul Adli yang insyaallah Allah berkahi, puji syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada kesempatan Jumat ini kita dapat menyelenggarakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan sholat Jumat berjamaah. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita kirimkan buat Nabi junjungan umat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah Masjid Baitul Adli, sebelum kita menunaikan ibadah sholat Jumat, izinkan kami dari DKM Baitul Adli untuk menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat pertama yaitu laporan keuangan Masjid Baitul Adli Kejaksaan Agung, di mana kas masjid per tanggal 16 Agustus 2024 sebesar 193.403.244 rupiah, dengan rincian penerimaan kotak amal Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sebesar 15.631.000 rupiah. Sedekah kotak amal zuhur sebesar 2.192.000 rupiah, dengan jumlah kas sementara sebesar 211.226.244 rupiah, dengan pengeluaran insentif khatib Jumat, imam beserta penceramah zuhur sebesar 5.800.000 rupiah, dengan total saldo per tanggal 23 Agustus 2024 sebesar 205.426.244 rupiah, dengan total saldo saat ini 205.426.244 rupiah. Maklumat yang kedua, yaitu untuk pelaksanaan Jumat pada tanggal 23 Agustus 2024 bertepatan dengan 17 Safar 1446 Hijriah, yang bertindak sebagai khatib ialah Al-Ustadz Fadullah, dan bertindak selaku imam ialah Ustadz Diak Nabil Syubbani, dan muadzin Al-Ustadz Muhammad Fajar. Untuk khatib Jumat Ustadz Fatullah, imam salat Jumat ialah Ustadz Diak Nabil Syubbani, dan muadzin Ustadz Muhammad Fajar. Untuk saat ini waktu salat Jumat pada pukul 11:58 waktu Indonesia Barat, sedangkan di masjid kita telah menunjukkan pukul 11:56. Untuk itu kurang lebih 2 menit lagi waktu sholat Jumat akan masuk. Kepada para jamaah yang sekiranya masih berada dalam perjalanan, agar kiranya untuk mempercepat langkahnya menuju masjid agar dan demi kekhusyuan sholat Jumat kita. Dan bagi para jamaah yang sekiranya masih berada di belakang dan sekiranya di depan masih terdapat saf-saf yang masih kosong, agar untuk mengisi saf terdepan terlebih dahulu demi kesempurnaan sholat Jumat kita. Maklumat selanjutnya ialah permohonan maaf dari DKM Masjid Baitul Adli sehubungan dengan ketidaknyamanan para jamaah dengan kaligrafi masjid yang sudah banyak lepas, dan untuk saat ini tengah dilakukan renovasi menggunakan bahan yang lebih baik dan aman bagi jamaah. Dan sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada para jamaah yang telah
mendonasikan sebagian hartanya untuk donasi dalam rangka renovasi kaligrafi masjid tersebut. Dan tak lupa marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, kita niatkan untuk Al-Fatihah kepada para pemimpin kita, para orang tua kita, agar diberikan kesehatan, kekuatan dalam mengemban amanah yang tengah diembannya, dan sekiranya demi melancarkan amanah-amanah yang telah diberikan. Ila hadiniya Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, karena waktu sholat Jumat telah masuk, pada khatib dan muadzin kami persilahkan. Mohon maaf bila ada kata yang tidak pada tepatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذوي الفضل والكرامات. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita kembali menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni menunaikan salat Jumat, dengan harapan semoga ibadah salat Jumat kita, bahkan seluruh aktivitas kita dihitung dan dianggap sebagai ibadah, dan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia yang hidup dalam ruang lingkup sosial, orang sering membandingkan dirinya dengan orang lain dalam berbagai macam hal. Entah itu dalam pencapaian karir, rezeki, bahkan segala fasilitas kehidupan. Orang juga kadang melakukan evaluasi terhadap capaian pribadinya dengan rencana target yang sudah disusun beberapa waktu yang lalu. Itulah yang disebut dengan evaluasi diri, yang dalam bahasa agama kita sebut dengan muhasabah. Evaluasi diri menjadi bagian penting dalam perbaikan kehidupan manusia, baik dalam aspek kehidupan dunia apalagi kehidupan akhirat. Imam Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya wad Din menjelaskan satu definisi tentang introspeksi diri sebagai berikut. Kata beliau, ayatasaffaha fi lailihi ma sadara min af'ali nahari. Seseorang memikirkan kembali pada malam hari seluruh perbuatannya yang dilakukan pada siang hari. Mengapa demikian? Fa innal laila akhtara li khatirihi wa ajma'a lil fikri. Fa in kana mahmudan amdahu wattaba'ahu bima sakalahu wa da'ahu. Wa in kana majmuman istadrakahu in amkana wa antaha an mislihi bil mustaqbali. Kata beliau, karena waktu malam itu adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan renungan dan berpikir. Jika perbuatannya sudah baik, maka tugasnya adalah mempertahankan dan melanjutkan kebaikan tersebut, bahkan meningkatkan yang lebih baik lagi. Sebaliknya, jika perbuatannya buruk, maka tugasnya adalah berupaya keras untuk menghindarkan dan tidak mengulangi lagi di kemudian hari. Terkadang kita suka lebih sibuk menilai dan mengevaluasi kehidupan orang lain daripada mengevaluasi diri kita sendiri. Hal ini merupakan kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian pada diri kita sendiri. Ia akan terperangkap pada kegagalan menemukan kekurangan yang ada dalam dirinya sendiri, karena menganggap dirinya sudah lebih baik dan sempurna. Menurut Imam Maimun bin Mihran, introspeksi diri merupakan salah satu indikator ketakwaan seseorang. Beliau pernah berkata, la yakunu rajulu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu asadda min muhasabi rajulu sarikahu hatta yanzura min aina mat'amahu wa masrabahu wa maksabahu. Kata beliau, seseorang tidak akan menjadi hamba yang bertakwa
sampai ia mampu melakukan atau menilai dirinya sendiri lebih baik daripada menilai orang lain. Bahkan sampai ia mampu mengevaluasi dari mana makannya, dari mana minumnya asalnya, dan dari mana penghasilannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, introspeksi diri tidak cukup dilakukan sekali seumur hidup atau sekali dalam setahun, tapi introspeksi itu harus dilakukan secara konsisten untuk melakukan perencanaan yang lebih baik di hari esok. Bahkan sahabat Umar bin Khattab mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu. Evaluasilah dirimu sebelum nanti kamu dievaluasi di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Mubarak mengutip perkataan Ibnu Wahab Al-Munabi. Beliau mengatakan, hakun 'alal akil alla yaghfala an arba'i sa'atin. Kata beliau, orang yang pandai seharusnya tidak melewatkan 4 waktu yang paling berharga. 4 waktu itu adalah yang pertama, ia bermunajat, berbincang kepada Allah saat kita sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kedua adalah waktu introspeksi diri, muhasabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita masing-masing. Yang ketiga, waktu ia menemui kawan-kawan yang menyampaikan kekurangannya dan meluruskannya. Kita perlu introspeksi dari kawan atau teman-teman kita. Yang keempat, waktu ia menjaga dirinya dari segala kesenangan dunia yang halal dan baik. Jika seseorang melakukan introspeksi diri setiap malam, maka ia akan meraih keberhasilan di keesokan harinya. Bagaimana Rasulullah SAW setiap malam meminta maaf kepada istrinya Aisyah sebagai introspeksi, sebagai muhasabah terhadap dirinya. Bahkan Rasulullah SAW setiap saat, setiap hari selalu mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau bersabda, wallahi inni la astaghfiruka wa atubu ilaika fil yaumi mi'atu marrah. Demi Allah, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah sehari semalam tidak kurang istighfarnya Rasulullah adalah 100 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka keberhasilan tidak akan didapatkan. Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal 'azizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas itu, orang yang pandai itu adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan melakukan sesuatu untuk hari esok atau setelah kematiannya. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang selalu mengikuti keinginan semata-mata, mengikuti kehawa-nafsunya saja, seraya berharap kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, orang perlu menyendiri dengan dirinya sendiri, sekaligus berkata kepada dirinya, wahai diri, semua orang yang mencari kesenangan dunia, kemudian ia mendapatkannya, pada akhirnya ia akan mati. Apapun yang kita peroleh di dunia ini, jabatan, karir, rezeki, semuanya pada akhirnya kita akan mengalami kematian. Lihatlah mereka yang telah membangun kehidupan dunianya sampai akhirnya meninggalkan apa yang mereka raih di dunia ini. Mereka tidak sempat memakan apa yang mereka kumpulkan di dunia ini. Mereka tidak sempat memakai apa yang mereka dapatkan di dunia ini. Mereka juga tidak bisa menempati apa yang mereka bangun di dunia ini. Maka semua berlomba membangun istana menjulang tinggi ke langit, tapi mereka hanya bisa berbaring di bawah tanah. Semoga kita dapat melakukan evaluasi diri secara konsisten untuk terus melakukan perbaikan diri. Jika ada kesalahan yang kita lakukan, maka kita dapat menghindarinya dan mengubahnya dengan kebaikan di kemudian hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha. Kata Allah,
jika engkau berbuat baik, niscaya kebaikan itu akan kembali kepada dirimu masing-masing. Sebaliknya, wa in asabtum falaha, jika engkau berbuat maksiat, jika engkau berbuat munkar, jika engkau kufur terhadap nikmat Allah, ingat siksanya pun akan kembali kepada dirimu masing-masing. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil hakim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurab. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fima amar wantahu amanahu anha wa zadar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikati bi qudsi wa salasa bikum ayyuhal mu'minun. Wa qala ta'ala muhbiran wa amiran, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man hadal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma ja'alil baldatana Indonesia aminatan mutmainnah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha